Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jemaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan acara rutin kita sebagaimana biasa. Semoga Allah selalu melimpahkan curahan rahmat dan hidayah serta ampunannya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Sadaqallahul azim. Pada pertemuan kita kemarin masalah membahas yaitu kata Allah, wahai anak Adam, siapapun orangnya, di zaman apapun orangnya, bila datang kepada kalian adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang hukum dan syariatnya, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran dalam hidup mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada berduka cita hidup mereka, tidak takut di dunia dan tidak bersedih di akhirat. Ini orang yang mensikapi daripada utusan-utusan Allah, yaitu para nabi yang menjelaskan tentang hukum syariat dengan bertakwa dan mengadakan perbaikan. Nah, namun sebaliknya di sini dikatakan وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ وَاسْتَكْبَرَ عَنِ الْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ فَأُولَئِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَاكِثُونَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا. Jadi tafsirnya di sini, adapun orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah, mendustakan dengan utusan-utusan Allah, wastakbaru, dan sombong, anil iman, sombong daripada keimanan, bima ja'at bihir rusul, di mana ketika datangnya para rasul-rasul. Nah, di sini dia mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah nang disampaikan tidak dipercayainya. Ayat Allah nang dikisahkan begini begitu kada beriman.
Begitu juga nang tukang bawanya, yaitu kepada rasul-rasul atau utusan Allah. Dia segan, bukan dia segan, dia sombong, wastakbar anil iman, kesombongannya ini tentang iman. Artinya dia menolak, tidak mau percaya. Bima ja'at bihir rusul, dengan apa-apa saja yang dibawa oleh para rasul. Maka bagi mereka faulaika naru jahannam wa faulaika fi nari jahannam. Mereka itu berada di dalam neraka jahannam. Makisuna, mereka kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha abadan. Mereka tidak keluar selama-lamanya. Nah, ini orang yang mendustakan, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, kada percaya dengan Al-Quran misalnya, kada percaya dengan masalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Wastakbara, dan sombong. Sombong itu artinya batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan atau menghinakan kepada manusia. Orang yang tidak menerima kebenaran itu dikatakan sombong. Kita kadang-kadang memahami sombong itu dengan materi. Sombong dengan materi misalnya kan membanggakan dengan pakaiannya, membanggakan dengan mobilnya, membanggakan dengan kekayaannya, membanggakan dengan rumahnya yang mewah. Itu sombong gunul benar itu Pak. Ini yang dikatakan sombong di sini batrul haq. Itu hadis Nabi. Batrul haq wa ghamtun nas. Kada mau menerima nang buju itu sombong. Misalnya orang Pak piantu pai sadang datuha, diubah-ubah gawian piantu. Nah, sudah parak senja sudah. Apa-apa ikam ni jasidin, tetahu aku kalau pada ikam. Nah, itu menolak itu pai sombong. Jadi orang yang kada menerima kebenaran itu dikatakan sombong, batrul haqqi. Kita apabila dinasihati orang, dipadahi orang, itulah sebenarnya diri kita. Nah, cuma sini kada mau menerima, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih tinggi, lalu kada menerima daripada nasihat-nasihat orang. Itulah kesombongan. Itu kesombongan. Kita kadang-kadang kada mengira itu bahwa itu adalah sombong. Nah, itu sombong. Pokoknya dinasihati kada masih, itu termasuk sombong Pak. Nah, itu termasuk sombong. Dipadakan orang, Pak 1 tambah 1 2, kamu ini masih anak kecil belum bisa berhitung lagi. Nah, itu kan kebenaran, benar itu. Nah, kadang menerima dengan kebenaran, itulah merasa dirinya lebih angkuh, merasa dirinya lebih hebat. Nah, orang yang mendustakan ayat Allah, tidak percaya dengan Allah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka ujar Tuhan balasannya adalah mereka itu berada di neraka jahanam, la yakhrujuna minha abadan. Mereka tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min kitab. Nah, sedangkan orang ini ada lagi yang lebih banget lagi. Tadi orang yang mendustakan, tidak menerima. Di sini faman azlamu mimman, maka siapakah orang yang paling zalim? Mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah. Nah, itu lebih banget lagi baik. Memadakan Allah begini-begini, ajaran itu begini-begini, padahal sini mendustakan, mengada-ada itu semua. Nah, mengada-ada itu dikatakan orang yang paling zalim ini. Makanya di sini dikatakan al-istifham lil inkar. Man aqbaha wa asna mimman ta'ammada al-kadzib 'ala Allah. Jadi di sini pertanyaannya, siapakah, tidak ada orang yang paling di sini paling zalim, yaitu orang-orang yang bersengaja mengadakan dusta atas Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan dengan ayat-ayatnya. Nah, ini juga termasuk orang yang sangat besar dosanya. Nah, jadi kalau misalnya orang mengada-ada hukum Allah, memadakan ini dari Allah, kan seperti Yahudi zaman Nabi, ujar Yahudi zaman Nabi menyatakan
dia mengada-ada kitab Taurat itu, nah ditambahinya, itu kita pernah kita baca dari surah Al-Baqarah dulu, kitab Taurat itu nah ditambahinya isi-isinya kadada orang yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, ujarnya kan gitu. Kemudian juga orang Yahudi itu kalau masuk neraka, la yadkhuluna, tidaklah mereka masuk neraka kecuali cuma hanya sebentar. Dikatakan sebentar itu paling lama seminggu, dikatakan mereka. Nah itu kan itu mengada-ada dusta. Dusta ini pulang diada-adakan dengan menyandarkan bahwa itu Allah nang menyatakan, padahal Allah tidak menyatakan. Nah ini banget lagi nih Pak. Ini kezaliman yang sangat banget lagi, ini kezaliman yang sangat besar. Orang yang mengada-ada sesuatu yang tidak diadakan oleh Allah, orang yang menyatakan ini dari Allah padahal kada dari Allah. Nah ini pendusta yang sangat besar, termasuk juga daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah dengan perbuatan mereka begini, seperti orang mendustakan dengan ayat Allah, sombong dengan ayat Allah, kada menerima dengan ayat Allah, mengada-adakan dusta dengan ayat Allah. Jadi ujar Al-Quran, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Nah di sini dikatakan mereka ini ulaika yanaluhum. Nah, mereka ini tetap aja mendapatkan baik. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Jadi kalau misalnya mereka itu susah hidupnya kada. Ini kalau kita artikanlah, mereka itu tetap saja mendapatkan nasib mereka dari kitab. Maksudnya itu apa? Mereka mendapatkan nasibnya dari kitab. Sejahat apapun manusia di muka bumi, mendustakan Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, mengada-adakan ayat Allah, padahal nang kada ayat Allah, dipadakannya ini ayat Allah. Ini kan sebuah kezaliman, sebuah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah. Tapi nang nara nasib mereka, nasib itu maksudnya rezeki mereka, umur mereka, itu nasib naranya baik. Nang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu mereka dapatkan. Makanya bahasa ini yusibuhum hazzuhum fid dunya mimma kutiba lahum wa qudira minal arzaq wal ajal. Mereka tetap mendapatkan daripada sesuatu yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, sesuatu yang Allah sudah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Si Fulan bin si Fulan ini rezekinya anggaplah misalnya 500 juta. Lalu karena dia mendustakan dengan Allah, karena dia tidak percaya dengan Allah, mengada-ada dengan ayat Allah, memusuhi dengan ayat Allah, melecehkan dengan ayat-ayat Allah, apakah rezekinya nang 500 juta itu jadi hilang? Kada baik. Perbuatan maksiat seseorang itu tidak menghilangkan rezekinya. Nah ini kita perlu jeneng ini Pak memahami nang ini. Kalau bang misalnya bahwa pian ini kada sumbayang, kada perezekian. Kalau menang dianggap rezeki itu berbentuk materi. Pian bila nangka ini gawian handap umur, kadanya sudah ada catatannya. Nah itu sudah ada catatannya. Jadi jangan dikira misalnya ada orang berbuat zalim, memusuhi umat Islam, menginjak-injak Quran, mendustakan para nabi, melecehkan para nabi, didoakan berhikmat mudah nakas mati, karena mati juga Pak. Karena usia itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, umurnya sekian, rezekinya sekian. Nah itu. Nah artinya orang yang berbuat jahat saja, orang yang berbuat zalim saja tidak mengurangi daripada nasibnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lahir ke muka bumi ini. Nah, bagaimana dengan kita yang beramal soleh? Nah, itu. Kita beramal soleh nih. Kita kadang-kadang rajin-rajin pindah beribadah, insya Allah murah rezeki. Rezeki itu sudah ditentukan Tuhan, Pak. Nah makanya kita di dalam beribadah kepada Allah dengan dalam urusan akhirat, kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, jakanya kawa, jakanya kawa, jangan diiming-imingi, jangan dicampur aduk dengan urusan dunia.
Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, tujuan akhirat, jangan hendak dunia. Nah, kayak itu juga hidup kita ini kadang-kadang malah seolah-olah bila kita ini kadang menggawi ini akan hilang nasib kita. Misal kita sembahyang nih, ini gambarnya Al-Quran adalah orang yang menggawi, gawiannya apa? Mendustakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Rasul yang diutus, malah mengada-ada pulang nang kadada mengada-adakan Allah dengan secara dusta. Ujar Al-Quran, nasib mereka, umur mereka, rezeki mereka, itu tetap mereka dapatkan yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Nah, apalagi kayak kita ini, janganlah kita berpikiran gara-gara banyak sembahyang mengurangi rezeki. Janganlah kita berpikiran gara-gara berzikir ini bisa menghambat rezeki. Misalnya kan kayak apa? Orang berzikir nih Pak, takutan benar rezeki itu pernah hilang. Kita lagi asik nah. Subhanallah, 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 subhanallah. Teng-tong berbunyi HP, dilapas sidin, tasbih sidin, ambil sidin HP, Allah ada apa? Seolah-olah takutan benar nih Pak. Kalau kada diangkat, ini kena rezeki ini hilang. Tuh kalau coba kita berbunyi HP kita, makanya kita sembahyang kada wani benar meninggalkan HP. Karena apa? Kalau ada nama hubungi, kena kada sampat. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Muna rajakan rezeki saya ini biar pian kada HP, insya Allah tetap Allah berikan sini. Jangan ibaratnya doai. Ya cuma jangan jomblang memahami bahwa menang itu kalau sebagai gawian gen datang jo rezeki, nah ini salah pulang. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan usaha. Nah, jakanya kita nih malah ungut di paujekan. Nah, insya Allah aku di sini hendak mencoba sembahyang berjamaah 5 waktu. Nah, sakalnya pas azan ada mang bawakan pang ulun ke anjir hari ini juga tarikan ke dadanya Pak. Kira-kira nih menarikkah sembahyang dulu kah? Munfian sembahyang ulun kasih ini aja jar. Ini nih ngalih jani pala ya Allah. Tadi di sini nah bahasanya nah. Ulun tak pikir juga pian bujurna. Di sini dikatakan tadi apa di mana ayatnya tadi? Nah ayat pertama tadi walladzina kadzabu ya faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada dusta kepada Allah dan mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Tapi jar Tuhan walaupun gawiannya nang itu nah, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka nang gawian nang itu tetap aja mereka mendapatkan rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, umur mereka yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya umurnya 70 Tuhan didoakan bahwa ya Allah, ini orang yang memusuhi kami, ini orang yang menzalimi kami, cepatkan kematiannya ya Allah. Amin. Ada mati juga baik sekalinya. Karena umur mereka itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rezeki mereka itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, ini orang yang sifatnya dari apa? Orang yang zalim, orang yang mendustakan dengan ayat Allah, orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah. Ada gampang-gampang Pak Ai. Orang yang mengadakan dusta kepada Allah, Allah toh kadang menyatakan nang ini, lalu inya menyatakan ini, itu kan mengadakan dusta kepada Allah. Ternyata Allah kadang mengurangi dengan rezekinya, Allah kadang mengurangi dan kadang menghandapi dengan umurnya. Nah, nang kayak apa kita nang beramal soleh, kita nang berzikir, kalau hidup tuh terlalu jujur ngalih sugih. Ada Pak Ai. Nah, jadi kita juga harus memahami bahwasanya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi rezeki kita di sisi Allah.
Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak menghilangkan rezeki kita di sisi Allah. Ini pian anu juga ya. Anu juga kita mun kada wani memahami nang ini. Ya tadi ungut dipaujekan tadi. Ibarat kita mau ojek nih kan, pas azan babai hendak ke masjid, hendak bawudu ada nang mengiau. Kawakah pian membawakan ke anjir hari ini juga. Maka tarikan ke dalam lalu. Coba punya kita iman kada kuat baik. Ayah hadangin ulun sembahyang, nah mun pian minta hadangin sembahyang ulun ke lain. Kira-kira nih Pak Aimun, ya mun kada mantap kita nih ini. Berat Pak Ai tarik aja dulu biar dia sembahyang zuhurnya jam 3:30 kada Bapak. PP misalnya. Orang aku perlu hari ini kakak puas kan misalnya 200 mengenah hari jenah tapi jangan kena-kena pin hendak lakas. Nah ini Pak. Kita kada tahu pang duit nang 200 itu apakah berkah atau tidaknya. Nah itu. Yang penting tuh Allah mencukupi dalam kehidupan kita itu. Nah ini pang nang kayaknya menyentuh bana ayat di Pak Ai. Jadi Allah kada mengurangi. Ulaika yanaluhum, mereka tetap mendapatkan nasib mereka minal kitab. Tapi bila seseorang itu misalnya menggawi nang kaya itu, menganggap ya tadi minta maaf lah, kita terus aja jujur Pak Ai. Kita nih lagi berzikir nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbunyi HP, mangkat kada? Mangkat kalau, nah kada diangkat, terus akan zikir, la ilaha illallah, berbunyi pulang. Angkat kada? Nah, jakanya ibarat diangkat tuh Pak, kita ini lagi sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi sedang menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi bi an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku naja Nabi berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jauh lebih aku cintai daripada apa-apa saja yang kena sinar matahari. Apa nak kena sinar matahari Pak? Rumah karena sinar matahari, tanah karena sinar matahari, mobil karena sinar matahari, semua perhiasan dunia ini karena sinar matahari. Lebih aku cintai kalimat itu ujar Nabi daripada apa-apa yang karena sinar matahari. Itu Nabi, bahasa Nabi pang itulah. Nah kita kadang-kadang lagi berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Babunyi ini tuh Pak Ai, kita stop, kita angkat halo, halo, halo aja kita kan. Ujar Allah, adakah yang lebih besar daripada aku? Cemburu Tuhan Pak Ai. Makanya kita kadang-kadang kalau habis sembahyang tuh HP berbunyi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kita keluar nelpon, telepon balik, ada apa? Nah, padahal Nabi nimba tuntung sembahyang beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa nang kita istighfar ini nah dosa kita ini nah. Atau sembahyang kita ini mungkin masih terganggu itu Pak. Nah itulah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab ayyusibuhum hazzuhum fid dunya. Mereka masih mendapatkan bagian mereka di dunia mimma kutiba lahum wa qudira minal arzaqi wal ajal, yang ditulis bagi mereka di Lauhil Mahfuz, yaitu tentang rezekinya dan ajal-ajalnya. Qala Mujahid, ujar Mujahid menyatakan mawu'idu bihi min khairin aw syarrin, apa-apa yang dijanjikan kepada mereka dengan kebaikan ataupun kejahatan. Kalau kita dijanjikan untuk mendapatkan kebaikan, tidak menghambat dengan kita berzikir kepada Allah, tidak menghambat kebaikan itu akan datang kepada kita disebabkan karena kita lagi mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga orang yang dijanjikan oleh Allah dengan kejahatan.
Mun takdirnya nih seseorang takdirnya hari takdirnya nang apes gitu, takdir nang kada baik, bukan jangan sampai dipahami baik. Jasidin aku nih sumbayang sudah jua, berzikir sudah jua, mengaji sudah jua, sumbayang berjamaah iya jua, tahajud iya jua, doanya iya jua. Kenapa masih ada aja musibah? Jangan dikaitkan itu baik. Nah, itu sudah ketentuan. Ketetapan dalam hidup kita itu sudah ada. Hidup kita itu sudah ada ketetapannya. Nah kalau kita memahamkan situ nyaman, lapang sedikit. Nah makanya jurang telah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir, bukankah berzikir itu hati tenang? Begitu juga as-salatu aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, karena dengan ingatku ujar Tuhan hati tenang. Nah jadi bila kita sudah sembahyang, nang kayak apa hati tenang? Tenang dengan Allah, bukan tenang dengan materi. Nah kebanyakan kita ini tenangnya dengan materi. Nah itulah kelemahan iman kita, baik. Nah kita mengakui dia kelemahan iman kita itu. Kita bila kada berduit gelisah, bila kada berduit galau dan lain sebagainya. Berarti ketenangan kita dengan materi. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum, sehingga bila sudah datang utusan-utusan kami. Siapa utusan-utusan kami di situ? Utusan-utusan Allah itu siapa? Malaikatul maut. Yang mana malaikatul maut ini untuk merenggut ruh mereka, yatawaffawnahum, untuk mematikan mereka. Nah ini Pak, hanya kita sadar. Hanya kita sadar, oh ya Allah semalam gara-gara urusan dunia kita tinggalkan akhirat, gara-gara urusan ini kita lambatkan sembahyang, limbahnya ujar malaikat, Pak pian sehari lagi meninggal dunia. Mana kayak apa kita Pak? Kada ada nilainya lagi harta yang kita miliki itu. Nang kita kejar-kejar sampai kita meninggalkan, misal sampai seseorang menunda dengan sholatnya, melalaikan dengan sholatnya. Ini kalau sudah nakina, bila sudah datang utusan Allah, siapa utusan Allah? Malaikatul maut untuk merenggut ruh seseorang. Nah, nauzubillah kita ini. Tadinya nang kita lalai, merasa rezeki itu harus dikejar habis-habisan, ternyata tidak. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah, hentikanlah diri Anda untuk menyibukkan sesuatu yang sudah dijamin. Jangan terus sibuk sudah dijamin, tuh rezeki itu sudah dijamin. Nah, itu bahasa Ibnu Athaillah. Tapi sibukkanlah diri kita nang kada dijamin. Apa nang kada dijamin? Masuk kubur nyaman kah kada kah? Coba nang kaya Nabi ketika berada di dalam sebuah hadis, kalau kada Muslim, Bukhari Muslim hadisnya itu. Nabi berada di sebuah kubur Bani Najjar. Jadi ketika itu Sidin menunggang bigol. Sakalnya bigol Sidin ini bemiring Pak, begitu bemiring hampir Nabi itu jatuh. Sidin itu hampir jatuh. Sekalinya dilihat Sidin, Pak Izan, ternyata di sana ada kuburan 4, 5, 6 kuburan. Jadi ujar Nabi, tahu nggak kalian siapa nambu kubur di sini? Ana ya Rasulullah, sulun ya Rasulullah. Ujar Nabi ini nak penduduk kubur nang ini, nak ujar Nabi, tubtala fi kuburihim, mereka mendapatkan azab di kuburan mereka masing-masing. Makanya sampai kedelai bigol Nabi itu sampai miring-miring, hampir Nabi jatuh, rupanya mendengar itu Pak. Laula tudafinu, kalaulah kalian tidak menguburkan orang mati, ujar Nabi. Kalaulah kalian tidak takut, ujar Nabi, la da'autullah, sungguh saya doakan kepada kalian, ayyusmi'akum azabal qabri, saya doakan kepada kalian agar kalian bisa mendengarkan azab kubur sebagaimana ana asma'u bih, sebagaimana aku mendengarnya, ujar Nabi. Jakanya kalian kada menguburkan orang mati. Anang kayak apa dahsyatnya ujar Nabi. Jakanya kalian ujar Nabi, laula tudafinu, kalaulah kalian tidak menguburkan orang yang meninggal dunia,
la da'autullah ta'ala, sungguh aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyusmi'akum, agar kalian didengarkan azabal qabri, tentang azab kubur sebagaimana aku mendengarnya, ujar Nabi. Jadi kada gampang-gampang baik. Nina kalau sudah nangkaina datang utusan Allah untuk mengambil roh kita, kita ini terus terang aja baik. Mati ini paling kita takutannya sudah. Jangan kita, ujar Allah dan Nabi juga menyatakan, faman ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, ujar Nabi, siapa nang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan kita. Ini sebenarnya ilmu di sini, baik. Bila kita hendak mati, maka kita hendaklah ridho, ya Allah, ulun ridho berjumpa dengan pian. Bila kita ridho berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan kita. Kebanyakan takutan kalau apalah? Takutan, baik. Wa man kariha liqa Allah, siapa, ujar Nabi, nang kada katuju berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kada senang berjumpa dengannya. Kalau kita kan kini ilmunya ya, kalau punya kawan jasidin mati itu kena-kena aja dulu satu. Ini berarti kita kada katuju mati, Pak. Itu terus terang siapa nang katuju mati. Nah, bila kita kada senang menjumpai dengan kematian, Allah kada senang juga. Bila kita Allah kada senang, berarti meninggal kita kurang bagus. Nah, lalu ketika diucapkan nang itu, apa aja Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut, wahai Rasulullah, seberatan kami kadang katujunya mati ini. Karena apa? Mati itu fa innahu, sesungguhnya meninggal itu sangat menyakitkan sekali dengan diri orang yang meninggal. Wa mufarriqun baina mahmubatihi, dan dia akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Ini nang mula kita kada senang. Coba kita tadi lapalah mengumpulkan harta, mati, sedih mana Pak? Sedih. Orang-orang yang kita cintai, anak kita cintai, bini kita cintai, keluarga kita cintai, lima kita meninggal dunia. Makanya orang nang paling sedih itu siapa? Bukan nang ditinggal mati, nang paling sedih itu orang nang mati. Karena nang mati ini semuanya inya tinggalkan. Nah, lalu ujar Nabi menyatakan, ujar Sayyidatuna kulluna nakrahul maut. Itu bang kami ya Rasulullah, kada katuju mati. Padahal Sayyidatuna Aisyah yang berucap ini adalah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidurnya bersama Nabi, orang yang melayani Nabi, orang setiap hari memandang Nabi, orang yang bersama Nabi dijamin hidup sidin itu nyata nyaman, Pak. Tapi sidin masih menyatakan kami kada katuju mati, apalagi yang kayak kita nih, Pak. Lalu ujar Nabi menyatakan, innal mu'min idza hadarahul maut, sesungguhnya orang yang beriman apabila datang kematian, artinya ja'atu rusuluna, kalau sudah datang utusan-utusan kami, yaitu malaikatul maut, untuk mencabut roh-roh seseorang. Jadi ujar Nabi, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman apabila datang idza hadarahul maut, bila sudah datang kematian lawan inya, busyira birahmatillah, diberikan kabar bahwa sidin mendapatkan rahmat Allah. Begitu kita, mudah nih kita Pak, begitu kita mendapatkan kabar mendapatkan rahmat Allah, berarti mendapatkan surganya Allah, maka nang tadi sedih hendak meninggalkan dunia, hilang kesedihan. Nang tadinya rasa sakit hati memisahi daripada anak keluarga, hilang rasa sakit hati kita. Karena apa? Kita diberikan kabar gembira untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wa ahabba liqa Allah, maka hendak benar sidin berjumpa dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang benar, cinta benar berjumpa dengan si hamba ini. Munang kita sudah atau dicintai Tuhan, baik berjumpa dengan Allah, kira-kira kadada yang lebih besar lagi melainkan kecintaan Allah kepada kita. Nah, ini
Wa ammal kafir, sedangkan orang kafir, ujar Nabi, siapa kafir itu? Orang yang termasuk orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang kada percaya dengan ayat-ayat Allah, orang yang mengada-ada dengan ayat Allah. Idza hadarahul maut, apabila kematian menjumpainya, fakarihallah, fakarihalika Allah. Ia kada hendak mana berjumpa dengan Allah, kada senang mana berjumpa dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ah, Allah pun kada senang berjumpa dengannya. Namun nangka ini Allah nih kada katuju berjumpa dengan kita. Siapa lagi nang kita jumpai? Nah, inilah nasib daripada orang yang meninggal dunia. Nah, makanya kita di sini sama-sama lah waspada di sini. Nah, itu kita kan takutan, benar wala, takutan dengan musibah ini, musibah itu. Padahal kematian hari-hari mengintai kita, Pak. Cuma kita kadang-kadang kada takutan dengan mati yang mengintai kita. Nah, lalu ketika di sini dikatakan ujar Mujahid, tadi dikatakan hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Ketika sudah datang utusan malaikat maut untuk mencabut rohnya, qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Jadi ujar Allah, ainal ilaha allati kuntum ta'budunaha min dunillah ud'uuhum liyukhlisakum minal azab. Jadi ujar Allah Ta'ala menyatakan kepada orang-orang yang kada percaya dengan ayat Allah, orang-orang yang kada percaya dengan utusan Allah, orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah, berarti ada Tuhan selain daripada Allah. Begitu dia hendak meninggal atau meninggal dunia, ujar Tuhan, ainal ilahallati, mana Tuhan-Tuhan kalian yang kuntum ta'budunaha min dunillah, yang kalian sembah selain daripada Allah. Ud'uuhum, panggil mereka, berdoalah kepada mereka, liyukhlisakum, untuk menyelamatkan kalian, liyukhlisukum, untuk menyelamatkan, agar Tuhan-Tuhan itu menyelamatkan kalian minal azab, daripada azab Allah. Jadi dikatakan ini sebuah pertanyaan tapi untuk melecehkan dan menjelekkan. Begitu disuruh nangka itu, apa aja mereka? Qalu dhadlu anna. Maka berkatalah al-ashqiya, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang mendustakan tadi itu, laqad ghabu anna. Ternyata Tuhan kami itu kadadaan, hilangan, bukahan. Nang kami anggap tadi Tuhan, nang kami sembah tadi inya Tuhan, sekalinya kadadaan, bukahan, kadadaan nang bisa menyelamatkannya. Nah ini baik. Qalu ghabu anna fala narju naf'ahum wala khairahum. Kami kada kau mengharap kebaikan daripada Tuhan-Tuhan kami. Kami kada kau mengharap dengan kemanfaat daripada Tuhan-Tuhan kami. Wa syuhidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wa syahidu. Nah, lalu mereka di sini menyaksikan. Menyaksikannya di sini apa? Wa syahidu ala anfusihim. Mereka menyaksikan atas diri-diri mereka, atau aqarru wa'tarafu ala anfusihim bil kufri wad dolal. Baru inya mengakui, baru inya mengenali dirinya, baru inya meminandai dirinya, ternyata dia dalam keadaan kekafiran dan kesesatan. Innama qalu dzalika ala sabili tahassuri wal i'tiraf bima hum alaihi minal khibati wal khasran. Hanya saja mereka berucap dengan demikian karena mereka merasa rugi dan mereka mengetahui itu semua ternyata sia-sia. Ini jurang mengenal diri, sudah pinandu diri, ini sudah mati dengan payahnya Pak. Kita punya kawan mengenal diri ini sebelum meninggal dunia. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhannya. Man lam ya'rif qadrahu halakam ru'um man lam ya'rif qadrah. Manusia itu akan binasa, akan hancur nang kada pinandu lawan dirinya. Ini orang kafir baru kenal dengan dirinya setelah dicabut oleh Allah rohnya. Lu kada ingat di mana di Al-Qur'an tuh Pak disebutkan orang kafir tuh hendak dicabut tuh singalihan rohnya deh, di akunnya kesahkan. Jadi diketok-ketok luna.
pemasoknya Pak. Saking ahlinya mencabut. Makanya ayat nang wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati asqa itu. Itu kisahnya tuh. Jadi dia mencabut rohnya orang kafir itu seperti mencabut paku di papan. Krek, krek. Istilah bahasa Tuan Guru itu ini cintanya lawan dunia itu berikit benar. Nah itu. Berikit. Ini nah, tali. Anggap tali ini roh baik nah. Jadi jar orang yang cinta lawan dunia itu berikit banana awakilan roh. Ini nah cinta dina. Makanya dicabut tuh nak anu batagar. Nah itu. Tapi bila orang nang beriman itunya kan di dunia ini pengikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapasnya Allahu Akbar. Karena pengikutinya pulang, lapasnya pulang. Pengikutinya pulang. Kalau nang tadi itu kada sing lapasan berpingkut aja. Makanya ketika dicabut tuh apa rodot. Nah kalau kayak seorang mati nang di rumah sakit tumbur kuncinya pada kali menghadapi sampai gugur pada kasur. Nah gitu. Nauzubillah kita baik. Nah makanya orang kita tuh kalau hendak meninggal bacakan ya Yasin. Bacakan Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membacanya jangan capan-capan. Ini kata Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim yang kada gelai-gelai aja. Jadi nang mati ini mendengar sambil aku lagi sedang dibacakan surah Yasin. Kita kata Yasin wal Qur'anil Hakim anjir kadang ada mendengar lagi insiden mendengar dia cuma hancap benar jadi biar sampai Yasin kita kadang merasa nak meninggal pula kita merasa kita nak meninggal kayak apakah kita meninggal kita nak mudahan ya husnul khotimah apa ya amin ya rabbal alamin. Ini kisahnya nih ini kisah nak kada nyaman ini di Al-Qur'an kisahnya kisahnya ini sambungnya kisah kada nyaman ini kayak masuk neraka kisah masuk surga Pak ini. Nah itu makanya bacakan Yasin bila orang meninggal tuh bacakan Yasin biar aja mengadakan bid'ah tasarah aja gitu. Nya ada kadang dibacaan Yasin Pak. Dianggapnya bid'ah tasarah biar membedakan. Malah lu membedakan ada ulun tuan guru bila orang hendak mati itu bacakan Yasin 7 kali. Nah kayak itu sama kayak itu. Cuma ya si Al-Qur'an dia dalam riwayat itu ya kan barang siapa yang meninggal dunia dibacakan Yasin, niscaya dimudahkan oleh Allah kematiannya. Dia takkan kina. Nang banget tuh diposting pulang Pak. Orang nak mati diposting ya Allah. Dimasukkan pulang di YouTube. Ya Allah. Ada kalau nah kapak-kapak senebih nak singalihan. Ma ya Allah malah. Nah jadi itu wasyahidu ala anfusihim hanya mereka menyaksikan dengan diri mereka maksudnya aqarru wa'tarafu mereka pinaddu dengan diri mereka bil kufri wad dolal dengan kekafiran kesesatan mereka ini ucapan demikian karena mereka merasa sudah dirugikan. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Jadi ujar Allah Ta'ala udkhulu. Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat lihaula'il mukadzibin kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Udkhulu ma'a umami amsalikum minal fajrati fi nari jahannam. Masuklah kalian bersama orang-orang nang sederajat, nang seumpama kalian kejahatannya, pendustanya, neraka jahanam minal kufaril umamil madiyah. Dari umat-umat nang terdahulu minal insi wal jin daripada manusia dan jin. Nah jadi siapa-siapa nang gawiannya nang wayahine nah sama gawiannya nang kayak dahulu. Gawiannya wayahine nang kayak gawiannya Abu Jahal, gawiannya wayahine sama dengan gawiannya Abu Lahab. Karena di neraka berdapat lawan bagiannya itu.
Nah itu baik. Nah, ayatnya nah. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang mendustakan dengan ayat Allah, masuklah kalian, ujar Allah, ma'a umamin amsalikum, umat-umat nang sesama kalian, minal fajrati, dari kejahatannya, dari kezolimannya, dari perbuatan dosanya atau gawiannya, finari jahannam, dalam neraka jahannam, min kuffaril umamil madiyah, daripada orang-orang kafir yang terdahulu daripada bangsa manusia. Jadi nang gawiannya nang kayak Abu Jahal berdapat, dan Abu Jahal gawiannya nang kayak nang Musailamatul Kadzab mengaku dari jadi nabi, nah berdapatan juga atau ini nah siapa-siapa mengaku jadi nabi berdapat kena. Kami itu juga gawian, sama gawian sekelas wae berdapatan. Nah makanya ujian Nabi, manusia itu nanti dibangkitkan sesuai dengan orang yang ada yang berdapat Fir'aun lah, na'udzubillah. Ada yang berdapat Qarun. Nah ini tuh orang-orang aja karena berarti LGBT itu kena berdapatnya lawan kaum Lut tuh apa itu? Bah, kaum Lut tuh LGBT kalau kawin sama jenis. Nah, mudahan aja kita lawan Rasulullah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nang kayak apa? Lu ingat mana kata-kata Syekh Ali Jabir, apa-apa jasidin kita itu nah. Kenapa masuk masjid batis kanan membaca doa Allahumma inni as'aluka abwaba rahmatik, mengumpati Nabi, menggawi ini mengumpati Nabi, mengumpati ini mengumpati Nabi, menggawi seming sunat mengumpati Nabi, apa aja umpat Nabi, mudah-mudahan di akhirat terdapat apa aja umpati Nabi. Nah itu banyak menyunat ujar Nabi kan itu kalau ujar Nabi nang ketika siapa tuh nang salah seorang sahabat Nabi nang pembantu Nabi ya dia Nabi ya kan ingat naranya itu ujar Nabi sal kamu hendak apa minta. Jadi ujar si fulan tadi uridu an akuna murafaqataka fil jannah, ulun menyakawalan pian di surga. Ujar Nabi au ghaira dzalik, lain pada itu pangkata ya Rasulullah, ulun cuma itu ya Rasulullah, mun kamu hendak itu jan Nabi, a'inni ala nafsi, tolong pada a'inni ala nafsik, tolong aku dengan diri kamu bikasrati sujud, banyaki sembahyang. Nah, kenapa kita banyak menyunat? Mudah-mudahan bersama Rasulullah. Itu aja Pak. Jadi punya kawa beribadah tu fadilat tu disingkirkan sudah Tuhan nih Pak. Sembahyang apa aja Pak lah kita punya kaum menggawi nang sunat tuh masalah fadilat itu disingkirkan. Itu sebenarnya fadilat itu motivasi aja. Mun orang nang berduduk belajar di tauhid jar Pak tadua nang kita kepingin nih. Tadua jalannya itu nah. Jadi bila seseorang beribadah karena fadilat bukan karena Allah, nah ini akhirnya kita beribadahnya tuh karena fadilat bukan karena Allah. Khawatirnya tuh jar Pak kita mengambil fadilatnya aja lawan Allahnya kada berjumpa kena. Artinya kita lebih mencintai ciptaannya bukan mencintai penciptanya. Fadilat itu kan Allah yang menciptakan. Kayak kita bersyukur juga Pak. Kita tuh kadang-kadang bersyukur Pak bukan karena Allahnya tapi karena nikmatnya. No, saya bilang dapat amas ini. Alhamdulillah. Jangan pian syukur itu Allah kayak ini kah? Nah ini yang kita syukuri. Alhamdulillah ini nah amasnya alhamdulillah. Amasnya yang kita syukuri bukan Allahnya. Nah itu jaranya Pak orang yang mensyukuri nikmat bukan orang yang mensyukuri pemberi nikmat. Itu. Jadi munyakau kita tuh bersyukur itu kepada pemberi nikmat. Nah lalu bila kita bersyukur tadi kepada pemberi nikmat,
itu kada sampai ke kepada pemberi nikmat, hanya kita bersyukur dengan nikmatnya. Nah, ini kebanyakan kita bersyukur ini kan karena adanya nikmat, bukan kepada pemberi nikmat. Nah, ini aja waktu kita sudah habis. Insya Allah kita sambung. Ini nanti kisah orang masuk neraka dengan orang masuk surga.